Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 SMP Al-Huda yang Ibu sayangi, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga baik-baik saja dan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, walaupun kita terpisah oleh jarak, tetapi jangan menjadikan masalah untuk tetap belajar ya. Kalian tetap di rumah belajar, kita tetap memberikan pembelajaran dari sini. Anak-anak, bagaimana dengan latihan yang telah Ibu berikan? Sudah dicoba bukan? Tidak ada masalah. Mudah kok Ibu kasih latihan soal yang mudah-mudah. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Untuk hari ini nanti pada pertemuan ini kita nanti akan membahas tentang perkalian. Nah, untuk itu supaya lebih paham, marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya nanti ilmu yang kita terima bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kalian sudah mempelajari tentang apa? Ya, tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materinya, tetap matematika kelas 7. Ini nanti kita akan belajar tentang operasi perkalian pada bilangan bulat. Setelah mempelajari perkalian bilangan bulat nanti, kalian semua diharapkan mampu menjelaskan maupun menentukan hasil operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat. Baiklah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang operasi perkalian terlebih dahulu. Perhatikan contoh berikut. Pernahkah kalian melihat resep dokter seperti gambar di samping? Ya, saya harap kalian tidak pernah sakit ya. Bagi yang tidak pernah sakit, tapi ini hanya untuk ilmu pengetahuan saja ya, hanya perlu diketahui. Di situ pada resep dokter tertulis paracetamol 100 mg 3 kali 1. Nah, resep dokter tersebut itu bermakna bahwa pasien tersebut sebaiknya meminum obat 3 kali dalam sehari. Dengan kata lain, 3 kali sehari itu artinya 3 kali 1. Jadi obatnya diminum 1
dipahami ya anak-anak. Untuk contoh yang pertama, sekarang perhatikan contoh yang kedua. Suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Perhatikan gambarnya ya. Kalau di tempat kita seperti di Usanawa itu loh, yang ada di Gudang Garam ya anak-anak. Nah, jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut. Tapi atapnya nggak usah dihitung ya, yang dihitung hanya dari lantai ke itu loh, plafon itu per lantai. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian. Karena lantainya ada 5, sedangkan tinggi satu lantai itu 6 meter, berarti 5 kali 6. Artinya 6-nya kita hitung sebanyak 5 kali. Jadi 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sebanyak 5 kali. 5 kali 6 berapa anak? Ya, 30. Jadi tinggi gedung tersebut adalah 30 meter. Kalau kita gambarkan pada garis bilangan, bisa kami lihat seperti berikut ini. Dari 0 berjalan 6 langkah ke kanan. Dari 6 kita lanjutkan 6 langkah lagi sehingga kita pada posisi 12. Dari 12 kita lanjutkan lagi 6 langkah ke kanan sehingga kita sekarang berada pada titik 18. Masih berapa kali tadi? 6-nya? 1, 2, 3. Kurang berapa kalau 5? Ya, kurang 2. Kita lanjutkan ya. Dari 18 kita melangkah 6 langkah ke kanan. Sekarang tiba di angka 24. Masih kurang 1 ya. Dari 24 kita lanjutkan pada berapa? 6 langkah ke kanan lagi sehingga yang terakhir jatuh atau menduduki posisi 30. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Elmi adalah anak yang rajin menabung. Tiap akhir bulan dia selalu menabung 500.000. Jika Elmi menabung selama 7 bulan secara berturut-turut, tentukan banyak tabungan Elmi dalam 7 bulan. Untuk potongan dan bunga bank itu diabaikan. Nah, sekarang mari kita selesaikan bersama. Permasalahan tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian. Berapa lamanya menabung Elmi tadi? 7 ya. Menabungnya setiap bulan berapa rupiah? 500.000. Jadi kita ubah menjadi bentuk matematika 7 kali 500.000. Artinya 500.000-nya sebanyak 7 kali. Berarti bulan pertama 500.000 tambah 500.000 tambah 500.000 tambah 500.000 sampai 7 kali. Sehingga hasilnya berapa? 7 kali 500.000. Nah, banyak ya, 3.500.000. Jadi banyaknya tabungan Elmi selama 7 bulan adalah 3.500.000. Ya, kalau kita gambarkan pada garis bilangan bisa tidak usah dihitung itu bikin garis bilangannya, tidak usah mulai dari 1, 2, waduh sampai ke negara Cina
nanti garis bilangannya. Kita mulai dari 0. Untuk satu satuannya kita tulis aja 500. Nah, 500 itu di sini mewakili 500.000. Nah, berarti 2 satuan ya 500 kali 2, jadi 1 juta. Kalau di sini satu satuannya 500, berarti kalau 2 ya 500 kali 2, yaitu 1000. Ya, berarti kalau 3 satuan berapa? Ya 500 kali 3, 1500. Demikian seterusnya sampai 7 satuan. Berarti 7 satuan ya 7 kali 500, 3.500. Ingat, satu satuan tadi adalah 1000. Berarti di sini kalau 7 satuan di sini adalah 3.500, kita kalikan 1000, sehingga hasilnya adalah 3.500.000 rupiah. Nah, contoh berikutnya, kita kan berada di Indonesia, kita mau pergi ke negara Eropa. Siapa yang sudah pernah ke Eropa? Belum? Sama dong sama saya juga belum pernah ke Eropa. Kita bayangkan saja ya. Nah, di sana itu hawanya dingin apa panas? Dingin, dingin ya katanya sih. Nah, soalnya begini, ketika memasuki musim dingin, suhu di negara Eropa seringkali turun drastis. Setiap 1 jam, suhu turun 2 derajat Celcius. Jika pada pukul 18 waktu setempat sana ya, suhu di sana 10 derajat Celcius. Tentukan suhunya pada pukul 24 waktu setempat. Nah, cara menyelesaikannya, kalian perhatikan ya, baik-baik. Nah, dari pukul 18 hingga pukul 24, berapa jam anak-anak? Ya, 24 kita kurangi 18, berarti sudah berlangsung selama 6 jam. Karena setiap 1 jam suhunya turun 2 derajat, berarti kalau 6 jam turunnya berapa? Ya, jawabannya 12. Dari mana? Nah, ini tadi kan 6 jam. Karena turun 2 derajat, turun itu kita ibaratkan minus, karena turun ya. Berarti kalau turun 2 berarti min 2. Nah, bentuk perkaliannya adalah 6 dikali min 2. Artinya min 2-nya itu sebanyak 6 kali. Jadi kalau kita ubah ke bentuk pendimahan, bentuknya menjadi min 2 tambah min 2 tambah min 2 sampai berapa kali? 6 kali. Jadi hasilnya min 2 tambah min 2 min 4 tambah min 2 min 6 tambah min 2 min 8 tambah min 2 min 10 tambah lagi min 2 min 12. Jadi selama 6 jam, karena suhunya turun 12, dapat ditulis min 12. Jadi pada pukul 24.00 waktu setempat, suhu di Eropa adalah 10 ditambah min 12. Jadi hasilnya adalah min 2 derajat Celcius. Nah, dari permasalahan ini bisa kita lihat pada garis bilangan semua kita 10 derajat, berarti posisi
posisi kita pada angka 10. Ditambah min 2 artinya melangkahlah 2 satuan ke arah mana? Kalau negatif kanan ke kiri ya. Kiri. Tadi ada yang jawab kanan salah ya. Tadi dari 10 melangkah ke kiri 2, sekarang posisinya menjadi 8. Kemudian min 2 lagi, berarti ke kiri lagi 2 satuan. Sekarang berada di 6. Ya betul. Nah dilanjutkan min 2 lagi, berarti 2 lagi ke kiri. Sekarang berada di 4. Terus dilanjutkan min 2 ke kiri 2 ya, berarti dari 4 2 satuan ke kiri menjadi 2. Sudah berapa kali? 1, 2, 3, 4. Karena yang dibutuhkan 6 kali, berarti kita 2 langkah lagi. 2 dari 2 langkah ke kiri, tibalah di 0. Nah yang terakhir 2 langkah ke kiri dari 0, yaitu jatuhnya di posisi min 2. Jadi posisi terakhir inilah yang menjadi jawaban dari permasalahan tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya anak-anak untuk yang contoh ini. Ya, amin. Secara umum untuk A elemen bilangan bulat positif. Elemen itu artinya anggota himpunan ya anak-anakku. Dan B elemen bilangan bulat atau B anggota himpunan bilangan bulat. A kali B diartikan menjumlahkan B sebanyak A kali. Jadi kalau ada A kali B itu sama dengan B tambah B tambah B tambah B dan seterusnya sebanyak A kali. Selanjutnya anak-anakku, kita akan mengenal tentang sifat-sifat perkalian. Yang pertama yaitu sifat komutatif. Bagaimana toh sifat komutatif? Sama dengan sifat yang sudah kamu kenal pada penjumlahan pertemuan kemarin. Kalau penjumlahan kemarin kan ada A ditambah B sama dengan B ditambah A. Pada perkalian tinggal mengganti tanda tambah menjadi kali, sehingga sifat komutatif pada perkalian itu adalah A kali B sama dengan B kali A. Yang kedua, sifat asosiatif. Sifat asosiatif yaitu ada 3 bilangan A, B, dan C ya. Nah, dengan urutan yang tetap, tetapi dibedakan pada tanda kurung. Jadi A kali B kali C, yang ruas kiri yang dikurung adalah yang depan yaitu A kali B, sedangkan yang di ruas kanan yang dikurung adalah B kali C. Sifat yang ketiga yaitu distributif. Distributif pada perkalian ini ada 2 macam anak-anak. Yang pertama yaitu distributif perkalian terhadap penjumlahan. Itu yang bagaimana? Nah, A kali kurung B tambah C itu sama dengan A dikalikan B ditambah A kalikan C. Nah, distributif yang kedua yaitu distributif perkalian terhadap pengurangan. Jadi kalau ada A kali kurung B dikurangi C, itu hasilnya sama dengan A kali B
B dikurangi A kali C. Sekarang kita akan membuktikan sifat-sifat perkalian. Yang pertama kita akan melakukan pengecekan terhadap sifat komutatif dan asosiatif. Untuk itu, perhatikan kolom berikut ini. Yang pertama ada kolom nomor, kemudian nilai A, nilai B, nilai C, kemudian ada A kali B, B kali A, dan seterusnya ya anak-anak. Sekarang perhatikan pada baris pertama, berarti nomor 1. A-nya 1, B-nya 5, C-nya 4. A kali B berarti 1 kali 5. B kali A berarti 5 kali 1, juga 5. Sekarang A kali B kali C. Kamu perhatikan kolom A kali B, yaitu 5. Kalikan C berarti kali 4. Hasilnya adalah 20. Tuh. Sekarang B kali C, berarti 5 kali 4. Berapa? Iya, 20 juga. Nah, perhatikan kolom yang terakhir. A kali B kali C. Berarti 1 untuk A, B kali C hasilnya kan 20. Berarti 1 kali 20. Hasilnya adalah 20. Nah, dengan cara yang sama ya, tidak perlu saya sebutkan satu persatu, langsung saja yang baris kedua atau nomor 2. Yang ini berapa hasilnya? Ya, min 12. Lanjut, min 12. Terus 36. Berikutnya min 18. Selanjutnya 36. Ya. Sekarang baris yang ketiga. Ya, pada kolom A kali B hasilnya min 21. Selanjutnya min 21. Selanjutnya lagi min 42. Terus min 14. Ya, dan min 42. Sekarang baris yang keempat. Kolom A kali B nya hasilnya min 4 kali min 8, 32. Kolom berikutnya 32. Terusnya min 32. Selanjutnya 8. Dan yang terakhir min 32. Sekarang kamu amati pada kolom 5 dan 6. Kolom 5 dan 6. Berarti A kali B. Hasilnya kamu lihat dengan kolom 6, yaitu B kali A. 5, 5. Min 12, min 12. Min 21, min 21. 32, 32. Ternyata setiap hasilnya A kali B dengan B kali A itu sama. Berarti sifat komutatifnya terbukti. Ya, betul. Kemudian kamu amati kolom 7 dan 9, yaitu kurung A kali B kurung tutup kali C dengan A kali kurung B kali C kurung tutup. Di situ terlihat 20. Yang baris pertama 20 dengan 20, 36 dengan 36, min 42 karena juga min 42, min 32 juga min 32. Ternyata pada kolom yang
ke-7 dengan ke-9 hasilnya semua sama. Jadi terbukti bukan bahwa A kali B kali C yang dikurung A dan B itu sama dengan A kali kurung B kali C. Selanjutnya kita akan mengadakan pembuktian sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Langsung ya, sudah mengerti ya ini. Sekarang kolom yang pertama tetap nomor yang A, kemudian B, C, dan seterusnya ya. Bisa ya dibaca sendiri ya. Nah, sekarang B ditambah C, berarti untuk baris yang pertama 5 ditambah 4, yaitu 9. Kolom yang kelima, A kali B tambah C, berarti 1 kali 9, yaitu 9. Sekarang A kali B, 1 kali 5, ya hasilnya 5. A kali C berarti 1 kali 4, berarti 4. Kolom yang terakhir hasil dari A kali B ditambah A kali C, berarti 5 tambah 4, yaitu 9. Untuk yang lain bisa ya menghitung sendiri dengan cara yang sama. Ya, baris yang kedua berarti isinya mulai kolom B tambah C yaitu 3, terus negatif 6, kemudian negatif 12, terus 6, lanjutnya negatif 6. Pada baris nomor 3 yaitu B tambah C hasilnya negatif 5, kemudian negatif 15, terus negatif 21, 6, dan negatif 15. Dan yang nomor 4, B tambah C nya menjadi min 9, selanjutnya 36, selanjutnya 32, lanjut 4, dan yang terakhir 36. Sekarang kamu amati pada kolom A kali B ditambah C dengan kolom yang terakhir. Hasilnya bagaimana? Ya, hasilnya sama semua. Baris nomor 1 sama 9. Baris nomor 2 hasilnya sama, yaitu min 6. Baris nomor 3 juga sama, hasilnya yaitu min 15. Dan yang nomor 4 hasilnya juga sama, 36. Karena hasilnya sama semua, dapat ditarik kesimpulan bahwa A kali B ditambah C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Sekarang kita akan membuktikan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan dengan cara yang sama dengan distributif perkalian terhadap penjumlahan. Sekarang perhatikan tabel berikut. Nah, ini langsung saja ya hasilnya. Saya yakin sudah mengerti. Nah, yang pertama hasilnya, yang untuk kolom B kurang 1, B kurangi C 1, terus 1, 5, 4, 1. Nomor 2, ya 9, negatif 18, negatif 12, 6, dan negatif 18. Sekarang yang nomor 3, negatif 9, negatif 27,
negatif 21, 6, dan negatif 27. Nomor 4 yang terakhir hasilnya negatif 7, 28, 32, 4, dan 28. Sekarang perhatikan kolom A kali B dikurangi C. Perhatikan hasilnya dengan A kali B, kolomnya ya, dikurangi A kali C. Yang pertama sama-sama 1 hasilnya. Yang kedua sama-sama negatif 18. Yang ketiga hasilnya juga sama, negatif 27. Dan yang keempat juga sama, yaitu 28. Karena semua hasilnya sama, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa A kali B dikurangi C itu hasilnya sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Nah, sekarang Ibu mau mengingatkan antara perkalian dua bilangan bulat, tetapi bukan 0 ya. Jika bilangan pertama positif dan bilangan kedua positif juga, maka positif kali positif hasilnya positif ya. Jika yang pertama bilangannya positif, yang kedua negatif, maka hasilnya negatif. Jika yang satu atau pertama negatif dan yang kedua adalah positif, maka jika dikalikan hasilnya negatif. Dan yang terakhir, jika kedua-duanya sama-sama negatif, maka jika dikalikan hasilnya pasti positif. Dengan catatan di sini plus itu artinya sebarang bilangan bulat positif. Negatif di sini atau tanda min itu artinya sebarang bilangan bulat negatif. Ya. Jadi di sini pengecualiannya untuk 0. Sekarang kamu perhatikan tabelnya anak-anak. Kamu perhatikan baris yang pertama dan yang terakhir. Jika tandanya sama, yaitu sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka jika dikalikan hasilnya adalah positif. Nah, sekarang baris kedua dan ketiga, di situ positif dengan negatif atau dibalik negatif dengan positif, hasilnya adalah negatif. Jadi kesimpulannya anak-anak, untuk perkalian jika tandanya sama dikalikan maka hasilnya positif. Jika tandanya berbeda, kalau dikalikan hasilnya negatif. Sekarang kita mau mengaitkan antara konsep ketakwaan dengan operasi perkalian bilangan bulat. Pada kolom yang pertama, positif itu ibaratkan melaksanakan. Kalau negatif itu ibaratkan meninggalkan. Pada kolom yang kedua, positifnya kita anggap perintah, negatifnya anggap saja larangan. Dan kolom yang ketiga adalah positifnya itu takwa, negatifnya itu tidak takwa. Sekarang baris yang pertama, positif kali positif. Kalau kita baca, melaksanakan perintah, itu jawabnya adalah takwa apa tidak takwa? Melaksanakan perintah. Iya, itu termasuk bertakwa. Yang kedua, melaksanakan larangan, karena positif
kali negatif. Larangan kok dilaksanakan, berarti artinya kan melanggar. Iya, melanggar itu bertakwa apa tidak? Iya, tidak takwa, berarti negatif. Nah, sekarang yang ketiga, negatif kali positif. Iya, meninggalkan perintah. Meninggalkan perintah. Itu baik apa tidak? Tidak, artinya juga melanggar. Berarti tidak bertakwa, berarti negatif. Iya. Yang terakhir, negatif kali negatif. Meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan artinya kita kan taat. Artinya takwa, bertakwa. Jadi negatif kali negatif hasilnya positif. Ya, ini tadi hanya sekedar untuk memudahkan kalian menghafal bahwa melaksanakan perintah itu takwa, melaksanakan larangan itu tidak bertakwa, meninggalkan perintah itu tidak bertakwa, meninggalkan larangan itu bertakwa. Mudah-mudahan dengan adanya keterkaitan ketakwaan dengan operasi perkalian bisa membantu kalian mempermudah menghafal. Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian semua sudah menyaksikan tayangan tadi. Bagaimana sekarang? Ya, tentang perkalian bilangan bulat di SD banyak yang bingung anak-anak. Ya, bingung antara penjumlahan dengan perkalian. Itu biasanya yang masih dibingungi sama anak-anak. Semoga dengan menyaksikan tayangan tadi kalian bisa lebih memahami tentang perkalian bilangan bulat. Untuk latihannya kalian bisa mencoba mencari sendiri soal-soal yang ada di internet. Ya, nanti kalau masih bingung kalian bisa bertanya langsung di kolom komentar atau bisa lewat WA. Langsung ditujukan kepada ibu atau guru matematika yang lain. Untuk pertemuan kali ini saya rasa sudah cukup. Dari saya mohon maaf bila ada kesalahan ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.